Video ini menunjukkan bagaimana Hamas menyimpan ribuan roketnya di kedalaman tanah melalui terowongan. Terlihat roket-roket besar ditempelkan secara memanjang di dinding terowongan itu. Dari bentuknya yang besar dan panjang, diperlukan 2 orang untuk menggotongnya. Bisa dipastikan berat roket itu lebih dari 10 kg. Pertanyaannya, kok bisa Mossad, dinas rahasia Israel yang katanya terbaik di dunia itu, seringkali gagal mendeteksi keberadaan barang sebesar itu? Dari jalur mana Hamas bisa mendapatkannya? Ribuan pula jumlahnya. Tensi Timur Tengah memanas setelah kelompok militan Palestina Hamas melancarkan serangan ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Serangan yang bermula dari tembakan roket itu membuat Israel geram, bahkan segera mendeklarasikan perang melawan Hamas, hal yang belum pernah terjadi sejak 1973. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan melakukan pembalasan yang sangat besar kepada Hamas. Di sisi lain, Maijen Hossan Alian, selaku pejabat di pasukan pertahanan Israel, mengibaratkan serangan Hamas ke Israel seperti membuka gerbang neraka. Hamas, kata Alian, akan mendapatkan ganjaran atas serangan yang pada Senin 9 Oktober 2023 telah menewaskan sekitar 700-an orang di Israel. Dari mana Hamas mendapatkan senjata? Serangan Hamas terjadi pada Sabtu pukul 06.30 waktu setempat yang menewaskan sekitar 200-an orang di Israel. Serangan tersebut menarik untuk diperbincangkan mengingat intelijen Israel disebut kecolongan dan ribuan roket yang ditembakkan Hamas mampu menembus sistem pertahanan udara Israel Iron Dome. Hamas sendiri dapat menyerang Israel karena mendapat sokongan persenjataan. Mereka juga memiliki fasilitas produksi senjata yang dapat memperkuat persenjataan bagi pejuangnya. Berikut sumber persenjataan Hamas. 1. Suplai senjata melalui laut. Dilansir dari Wio News, salah satu cara yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata adalah melalui jalur laut. Senjata dimasukkan ke dalam kapsul tersegel dan dijatuhkan ke lepas pantai Gaza. Proses pengiriman senjata yang disebut ship-to-shore transfer tersebut memungkinkan Hamas mendapatkan persenjataan tanpa melalui kontrol perbatasan resmi. Seperti diketahui, Laut Gaza memang diblokade secara ketat oleh Israel. Hamas juga berpeluang mendapatkan pasokan senjata dalam jumlah besar secara terus-menerus. 2. Padang pasir dan terowongan. LA Times melaporkan Hamas mulai membangun jalur pasokan rahasia dari negara pendukungnya seperti Iran dan Suriah setelah Israel menarik diri dari Gaza pada 2005. Persenjataan seperti roket hingga bahan peledak dibawa melalui perbatasan selatan Gaza dengan Mesir. Para ahli mengatakan bahwa roket tersebut dikirim ke Sudan, diangkut dengan truk melintasi padang pasir Mesir, dan diselundupkan melalui terowongan-terowongan sempit di bawah semenanjung Sinai. 3. Senjata produksi dalam negeri. Hamas juga memperkuat kekuatannya dengan persenjataan yang diproduksi di dalam negeri. Hal tersebut terjadi setelah Presiden Mesir Mohamed Morsi yang merupakan sekutu Hamas digulingkan pada 2013. Setelah kursi presiden berganti, Mesir menindak dan menutup ratusan terowongan yang digunakan untuk menyelundupkan senjata ke Hamas. Namun, hal itu justru membuat industri persenjataan di Gaza bangkit dan pejuang setempat bisa memproduksi senjata sendiri. Sebagian besar roket yang kita lihat dibuat di dalam negeri, seringkali dengan teknik yang kreatif, ujar analis keamanan independen di Timur Tengah, Fabian Hinz. Pejuang Hamas mampu merakit ulang roket Iran dengan jangkauan hingga 80 km. 80 km itu kira-kira ditembakkan dari Surabaya, jatuhnya di Malang. Dan hulu ledak seberat 174 kg bahan peledak. Pejuang Hamas juga memanfaatkan rudal Israel yang sebelumnya tidak meledak untuk diambil bagian dalamnya. Kreatif itu ya. Untuk memproduksi roket, para ahli kimia dan insinyur Hamas mencampur propelan dari pupuk, pengoksidasi, dan bahan lainnya. 4. Dukungan luar negeri.
Sementara itu, Washington Post juga melaporkan suplai senjata Hamas berasal dari luar negeri, seperti roket Fajar 3 dan Fajar 5 dari Iran dan roket M302 dari Suriah. Namun, Hamas sudah mampu membuat roket sendiri dengan jarak tempuh hampir 160 km, yang artinya wilayah Israel masuk ke dalam jangkauan senjata ini. Yang belum terjawab, kira-kira kenapa Mossad kecolongan? Masa barang sebesar dan seberat itu tidak tahu? Kalah dengan Intel Indonesia. Sabu seberat setengah gram saja bisa ketahuan. Setengah gram itu tipis sekali loh. Kalau ditiup langsung hilang. Disimpan di mana juga tahu. Atau jangan-jangan agen Mossad takut menyusup ke Gaza. Karena hampir semua laki-laki di Gaza adalah tentara atau milisi. Tahu betul cara kerja penyusup. هذا المنظر طلع يقولي صحيح شباب الجيب وجايبين طلع جنب الاسرائيلي مدينه دخل على لا سجدة الشكر ان شاء الله على هذا النصر اللهم اتم نصرك وعزك يا رب لشعبنا وامتنا الله اكبر. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.